Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan Om Bayu di malam yang dingin. Ya. Masih di Fatan Vape Store. Sangat dingin. Sangat dingin ya. Jadi malam ini Om Bayu ditemani dua sahabat. Sahabat lama ya. Ada yang lama sekali, ada yang lama. Nah, ini yang pertama sudah tidak asing lagi, yang paling sudut. Om Tiar. Om Tiar ini pakar semua, pakar sepak bola kemarin. Nah, ini so pakar vape lagi. Ada Om Andri, ini vaper juga pemilik salah satu store vape di Gorontalo. Jadi sesuai dengan tema malam ini kita diskusi soal vape serba-serbi vape di Gorontalo. Oke, jangan lupa malam ini kita bakal ada giveaway langsung dari Tamang Bae Vape Store dan Fatan Vape Store. Jadi pantau terus podcast ini. Nanti bakal ada giveaway, ada pertanyaan langsung dijawab dan bisa bawa pulang hadiah-hadiah dari Tamang Bae dan Fatan Vape. Oke, mantap kan? Mantap. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Ini kalau bicara vape, saya bingung mau mulai dari mana ini. Mau mulai dari mana kita orang Tiar ya? Oke. Jadi vape itu kalau dari saya masuk di Gorontalo dari Om Bayu ya, kurang lebih awal-awal tahun 2015. 14 Om Bay. 14 ya? 14, 2014. Awal atau tengah ya? Awal. Tengah. Masuk akhir ya? Enggak, masuk tengah. Dia masuk tengah ya 2014. Tengah, iya. Ya. Itu baru sedikit sekali pengguna. Baru terbatas. Iya. Susah juga cari. Belum ada vape store waktu. Belum ada vape store waktu itu. 2014. Jadi kurang lebih berarti vape di Gorontalo kalau dari 2014 sampai dengan 2021 7 tahun ya. 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun. Dan ya waktu yang tidak singkat. Jadi selama 7 tahun itu perkembangan vape di Gorontalo itu naik tur. Oh, naik turun. Yaps. Jadi berubah ya. Iya. Karena ada beberapa kondisi di dua perpindahan botol lah, ada cukai waktu itu, kemudian banyak black campaign juga. Black campaign. Ya. Masa transisinya melewati banyak pas ya. Pas ya. Oke, jadi di kalangan vaper sendiri mengenal vape itu banyak jenis ya. Ya. Nah, ini Om Bayu mau tanya dulu Allah Akbar. Sorry. Om Bayu mau tanya dulu ke Om Tiar. Ya, bagaimana Om Bay? Om Tiar ini pertama kenal vape itu dari mana? Pertama kenal vape itu sekitar 7 tahun yang lalu, itu dari teman saya. Tuh. Awal nge-vape itu kita dari coba-coba saja dulu, karena belum bisa dikatakan hobi karena awalnya kita hanya mencoba dulu. Jadi itu dari teman, ada yang ngasih, oh kamu masih rokok ya, cobain ini deh, bilang cobain. Saya coba. Waktu itu zamannya masih mood yang single baterai Om Bay. Jadi dulu belum mengenal Meka waktu itu. Jadi sudah electrical mood, tapi zamannya kita pakai RTA kalau nggak salah. Iya. Jadi Om Tiar pertama Jadi pakai awalnya RTA. memang pakai RTA dulu. Single baterai. Jadi dikenalin sama teman, coba nge-vape. Dan awalnya masih merokok juga, belum berhenti total. Habis itu pulang ke Gorontalo, ketemu juga dengan teman, ada yang sempat berhenti beberapa bulan, ketemu dengan teman almarhum, ya dikenalkan lah dengan vape veteran yang ada di sini, Abah Arif, Om Bayu, ya kan. Jadi mengenal vape itu awalnya cuma dari coba-coba. Kalau ente sama juga dari awal dari coba-coba
tiba-tiba masuk hobi, ikut event sama angkatan Oh, ikut vape. event ya? Iya. Oh, luar biasa. Jadi coba-coba. Coba-coba. Nah, di motivasi awal kalau Om Bayu ya, Om Bayu pertama kalau cerita awal itu dikenalkan oleh teman Nenawi. Oh iya iya. Datang coba dia mungkin bawa dari Jakarta, coba tes. Dan Om Bayu pertama vape itu bukan 1 baterai, langsung 3 baterai. Dan Om Bayu masih ingat nama moodnya, SMY 180. Itu 3 baterai. DP 3 baterai itu penutup baterainya pakai obeng. Obeng. Jadi kalau mau ganti baterai harus Lagi mau buka buka lagi dengan obeng. Aduh. Jadi kacau. zaman vape dulu itu agak ribet ya. Ribet. Bahan susah dicari. Susah dicari, salah beli baterai lagi, dapat beli baterai senter. Aduh. Lu dapat lagi yang kau. Ini liquid juga masih yang murah-murah waktu itu, yang ya apa ya namanya, lupa namanya. Dulu liquid lokal kan masih kurang. Iya. Nah, itu awalnya dibawa terus Om Bayu berpikir buat usaha buka vape store ya, jadilah Fatan Vape. Nah, itu cerita awal ya. Nah, sekarang Om Bayu mau tanya liquid. Apakah Om Tiar dulu ya? Apakah Om Tiar dari awal nge-vape sampai sekarang liquid itu Om Tiar ini tipikal vape yang ganti-ganti liquid, atau kalau ada yang satu yang sudah cocok itu terus gimana Om Tiar? Kalau anak sendiri Om Bay tipe vapers yang pragmatis ya. Kalau mau dibilang dari awal ketika saya sudah cocok dengan liquid yang satu jenis, susah buat move on ke jenis liquid yang lain. Jadi, dan itu juga yang menyulitkan saya dalam beberapa waktu terakhir. Karena dulu kan sempat suka dengan salah satu liquid lokal, tiba-tiba liquid lokal itu berhenti produksi. Nah, jadi pusing. Classy juice. Classy juice. Jadi kan Classy sempat juice. pusing. Jadi harus mencari lagi yang cocok. Jadi bukan ini, mohon maaf ya, biasanya kan dulu orang suka coba-coba ya, itu fase itu saya sudah lewati juga, mencoba-coba liquid, beli ini ya, itu sudah dilewati. Dan sekarang kalau mau cari liquid ya cuma satu saja, Yang sudah suka itu. yang sudah suka itu. Oh, iya. Kalau ente Andre, Kalau dari saya pribadi sih liquid sering tukar liquid. ganti-ganti liquid, coba-coba liquid Iya, ketika coba ada yang liquid, baru, yang coba Karena lagi. kebanyakan orang lebih dominan bertanya ini rasanya apa. Rasanya apa. Takutnya juga kan bilang gini, akhirnya yang dirasa lain. Sekarang juga kan sudah banyak varian liquid. Banyak. Jadi para vapers juga bingung. Mau pilih yang mana. Gitu. Jadi memang liquid ini sudah kayak roti. Banyak roti tapi beda merek. Makanan iya. Iya, makanannya banyak beda merek, berarti beda rasanya padahal bahannya mirip-mirip. Mirip. Liquid juga begitu, ada rasa strawberry cookies. Banyak merek yang rasa strawberry cookies. Apalagi yang kemarin yang booming yang oat kan? Nah, begitu oat drip keluarlah oat yang lain. Nah, rasanya killer. Banyak gitu. Nah, kalau Om Bayu sendiri kalau soal liquid ya Om Bayu tidak lihat merek. Jadi ada karakter typical flavor yang Om Bayu suka. Jadi ketika ada merek baru, Om Bayu lihat dulu flavornya apa. Kalau ada yang rasanya sesuai dengan karakternya Om Bayu, coba. Tapi ada beberapa liquid tidak menggambarkan dari komposisi flavornya, tertulis di situ misalnya cookies apa, setelah di ini kok beda dengan lari-larinya beda, jadi berhenti, ganti lagi yang makin kesini ya sama dengan Om Tiar tadi, lebih condong ke liquid yang udah tahu rasanya apa. Iya, makanya ada ya, fase-fasenya. apalagi sekarang kan setiap bulan itu ada keluar banyak yang baru, padahal rasanya ya beda-beda tipis lah. Jadi ya pengalaman Om Bayu jadi beda-beda ya. Pengalaman. Oke. Kalau liquid kita sudah bahas,
Nah, masih dari liquid. Liquid ini kan ada dua jenis ya. Ada yang larinya kalau kita kategorikan ada dua. Ada yang creamy, ya kan? Yang kue-kue. Ada yang fruity. Itu kalau kita Ada yang bicara fruity. jenis liquid ya. Iya. Kalau tipe dibagi dua lagi. Iya kan? Iya. Freebase sama Saltnik. Oh, Biasa masalah. iya. Jadi contoh strawberry kan ada strawberry yang di fruity, ada strawberry yang di creamy. Creamy. Ya. Kalau menurut Om Tiar nih, kalau ada dua pilihan, Andri dulu. Kalau creamy dan fruity lebih condong mana? Krim. Creamy. Iya. Creamy ya? Krim. Creamy. Kalau Om Tiar? Ana sebenarnya lebih condong ke creamy karena dari awal nge-vape itu, dari saat pertama coba nge-vape, kita dikasih coba liquid yang jenisnya creamy. Jadi experience awal, pengalaman pertama saat anak mbak coba vape itu memang sudah dikasih jenis yang creamy lebih dulu, makanya tertarik. Nah, memang ada beberapa liquid fruity yang anak suka, tapi tidak banyak, lebih banyak ke creamy ya. Jadi kalau mau dikasih pilihan antara strawberry creamy dengan fruity, anak lebih akan memilih creamy. Berarti orang tiga ini pecinta creamy. Krim. Cuma Om Bayu tetap ada satu saat, Om Bayu bukan pecinta fruity, tapi ada satu saat paling tidak ada bagi fruity satu kali. Iya. Kasih Nah, memunculkan rasa lagi. Iya, kalau krim itu kalau sudah lama jadi tidak ada rasa ya. Kayak hambar. Kayak hambar begitu, jadi harus bagi. Itu kalau Om Bayu ya, Om Bayu bagi satu liquid. Ada satu liquid pilihan yang fruity, yang dingin. Nah, itu seharian pakai itu, besoknya lagi ganti lagi. Cuma untuk mengembalikan rasa. Tapi sebenarnya ada banyak cara sih. Ada banyak cara, ya. Untuk mengembalikan rasa. Apa namanya? Tong ya? Apa namanya? Pepper tong ya. Pepper tong. Ya, istilah Jadi seperti itu ya. istilahnya itu lidahnya jadi tebal dengan liquid yang itu saja, ya kan. Oke guys, sebelum lanjut, ini makan dulu. Sebelum lanjut, kita mau bagi-bagi giveaway. Giveaway. Ya. Luar biasa. Giveaway pertama yang bisa menjawab di komentar dan jawabannya benar, dan yang pertama menjawab kita ini boleh ya apa? Roll. Boleh? Nanti kita akan random. Roll bisa ditampilkan ya. Bisa ditampilkan. Nanti hasil random. Siapa yang menjawab benar, dan yang menjawab benar akan kita putar kayak arisan. Tapi live supaya tidak ada dusta di antara kita. Oke. Pemenang pertama ini untuk giveaway pertama akan mendapatkan liquid 100 ml dari MK ya. MK. Dari Burjo. MK. Ya. 100 ml. MK. Cukup menjawab pertanyaan dengan benar, dan yang menjawab pertanyaan dengan benar akan kita rolling. Kita apa? Cabut undian ya. Cabut. Dan pencabutan undian akan live. Nah, silakan Om Tiar. Om Tiar diberikan kesempatan memberikan pertanyaan di giveaway. Pertanyaan apa buat teman-teman Facebook kita? Pertanyaan apa ya? Sebentar, mau pikir-pikir dulu Om Bay. Ya, pikir-pikir dulu ya. 100 ml loh. Ini hadiah langsung disponsori oleh Tamang by Vape. Disponsori oleh Tamang by Vape. Lokasi Vape disampaikan di Jalan Beringin, masih Jalan Beringin juga. Jalan Beringin ini panjang. Jalan Beringin Buladu. Oke. Ada titik mapnya? Ada. Oh, ada. Nanti bisa dicari di titik map. Taman by Vape. Praktek Dr. Sri Ibrahim. Dokter siapa? Dr. Sri Ibrahim. Dr. Sri Ibrahim. Prakteknya Dr. Sri Ibrahim. Itu lokasi dari Tamang by Vape. Ya. Sebelum itu share dulu. Oke, jangan lupa share dulu video ini. Syaratnya harus di-share video ini, guys. Jangan lupa. Jadi silakan Om Tiar yang bisa menjawab, akan kita rolling. Apa pertanyaannya Om Tiar? Jangan terlalu yang sulit. Gampang-gampang saja. Yang gampang-gampang saja kalau Iya. begitu. Ini untuk giveaway pertama, ya. Masih ada giveaway kedua, tenang aja. Tahun berapa? Atau kapan saja? Kapan? Kalau ada yang tahu kapan ya? Kapan
awal pertama Fatan Vape itu buka store. Tahunnya saja. Tahunnya saja bisa Oh, disebutkan. tahunnya saja. Jadi Oke. kalau ada yang tahu tahun berapa Fatan Vape. Jadi Fatan Vape ini termasuk store yang lama di Gorontalo ya. Jadi mungkin salah satu store yang pertama buka di saat vaper susah mencari bahan-bahan untuk keperluan vape. Jadi orang lari di Fatan Vape. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin yang bisa menjawab ini vaper lama, vaper veteran. Jadi kalau ada yang tahu tahun berapa? Berarti kalau giveaway pertama ini pertanyaannya terkait Fatan Vape harus balance. Pertanyaan kedua untuk giveaway kedua harus ada hubungannya dengan Ah Fatan iya, Vape, bisa. supaya adil Oke. Iya, Om Wilfrido 2016. Oke. Masih ada waktu menjawab. Kita buka terus, nanti kita akan sampaikan kapan ditutup, kita akan lanjut ngobrol. Nanti yang menjawab benar kita akan random mendapatkan ini. Langsung bisa dibawa pulang. Disponsori langsung oleh Tamang by Vape. Nah. Baru dia kayak kotor nanti ambil lah. Ya. Om Wilfrido 2016. Om Wilfrido ini mulai pikun. Lupa. So, aduh, Om Wilfrido apa kabar Om? Oh wait, tidak jadi menjawab, dapat antara umur. Ayo buruan dijawab. Ayo buruan dijawab. Bisa bawa pulang 100 mil liquid. Ini baru giveaway pertama. Masih ada yang kedua. Kita akan random. Nah, Jat tulis pertanyaannya di komentar Jat. Boleh? Bin? Ya, silakan menjawab. Boleh ganti-ganti jawaban. Nanti kita akan Oh, jangan dong. Oh, tidak boleh ganti jawaban ya. Oh, tidak boleh. Oke, dari Dewan Juri tidak boleh ganti jawaban. Jadi kita tidak pakai silakan menuliskan 2015 akhir, 2016 akhir. Yang kita pakai adalah tahunnya saja. Iya, biar lebih mudah, lebih mudah. Jadi supaya kita kelihatan niat bakal hadiah. Kita kasih enggak ya. Mau cari yang masih ingat dengan story ini. Iya, ini alumni sini semua. Oke. Jadi sambil menunggu jawaban-jawaban, nanti kita akan rekap. Ada adminnya. Selamat datang Om Jin, Om Fauzi. Jawabannya sudah kami rekap. Kita akan menunggu pengumuman dari Dewan Juri. Kita buka kesempatan buat yang mau menjawab lainnya untuk mendapatkan giveaway. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut Om Tiar. Oke, NTP jaringan di situ. Sama ada baterai di situ. Hah? Salah baterai. Tiar tampilkan NTP. Apa? Oh iya. Oke. Kalau tadi liquid, sekarang kita mau bahas potnya. Apa? Potnya. Ya. Jadi karena vape itu kan ada beberapa part ya, ada potnya, ada baterainya, ada atomizernya. Nah sekarang ke Om Tiar dulu, Om Tiar. Ya, gimana Om? Kan sekarang 2000 sampai 2021 perkembangan vape itu udah luar biasa. Udah luar biasa ya. Mau pantau DPI ini sih orang Pak komen. Ada. Mau lihat sampai yang masuk. Ya, luar biasa. Sampai di tahun 2021 sudah ada pot berbagai macam, ada IO dan segala macam. Banyak perkembangan. Nah, Om Tiar sendiri sampai dengan detik ini lebih cocok ya, karena ini cocok-cocokan ya, cocok-cocokan. Cocok di saya belum tentu cocok di orang lain ya. Om Tiar sendiri selama nge-vape sampai dengan hari ini cocoknya pakai peralatan apa? Mood apa? Atomizer apa?
yang cocok Ya, yang sampai device-nya. Iya, Oh. karena banyak vape lain udah pindah dari vape, mungkin kategori dia sebagai vape dia lebih suka yang praktis mungkin, jadi dia pindah ke pot atau ayo. Nah, Om Tiar sendiri bagaimana? Kalau anak sendiri ada fase di mana anak merasa bosan dengan vape. Ya. Jadi bukan soal device-nya, tapi anak merasa bosan dengan seluruh vape. Oh. Dan itu fase sudah sempat dilewati gitu. Jadi pernah kembali lagi merokok, tapi akhirnya karena pengalamannya lebih bagus saat kita nge-vape, maka balik lagi ke vape. Dan yang bisa membuat saya berhenti merokok itu pakai device mod. Apa? Mod ya? Mod. Jadi mohon maaf ya, bukan saya tidak hobi pods, tapi memang saya merasakan pengalaman nge-vape itu benar-benar nge-vape saat kita merasakan flavor yang lebih itu pada saat kita memakai mod. Jadi kalau menurut saya pribadi, pods itu hanya sebagai untuk secondary device, mengganti supaya jangan sampai ketika kita bosan menggunakan mod, jangan sampai kita kembali lagi merokok. Jadi experience yang dihasilkan oleh pods itu sensasinya seperti merokok. Dan saya tidak suka lagi sensasi yang seperti merokok. Jadi apalagi metode saya saat vaping inhale itu bukan pakai MTL, tapi metodenya DTL. Jadi kita bahas sebentar. Nah, bisa. Jadi ada beberapa persepsi juga beda tentang jadi MTL, itu selera saya. Jadi saya lebih suka, walaupun ada beberapa device yang mendukung mod itu digunakan untuk MTL. Tapi tetap saya lebih suka dengan metode yang lama. Yang saat pertama saya merasakan vape, nah itu enaknya di situ. Dan sampai sekarang, anehnya itu sampai sekarang mau cari awal orang pas barasa vape itu susah, Pak. Susah sekali. Susah lah. Jadi untuk beralih ke yang lain itu memang buat kita masih mencari pengalaman yang dari awal kita mencoba vape sampai sekarang kita masih mencari itu. Belum dapat. Sampai sekarang belum dapat. Enaknya itu luar biasa awal orang baca vape. Jadi kalau mau tanya Pak Ana pribadi, Ana lebih suka pakai mod. Oh, begitu. Iya. Jadi Om Tiar ini sampai dengan saat sekarang menggunakan mod. 2 baterai ya? Ya mau dua mau satu ya. Yang penting mod. Yang penting mod dan DTL. Ya. Kalau automizernya apa ke RDA atau tank? Awalnya memang RTA karena dulu orang tidak suka yang ribet. Tapi karena makin kesininya ada transisi. Saya ingat ini memang Abah Arif ini luar biasa. Iya kan? Kalau dia bilang, "Ya coba dulu." Kita mau lihat di sini. Mudah-mudahan dia nonton. Iya, mudah-mudahan Abah Arif ini nonton. Karena biasa pakai RTA, karena coba dulu kita mau lihat karena kalau abis ini kan masih pakai RTA. Nah, dari situ masalah RTA cuma klon, Pak. Oh, klon. Tapi dibandingkan dengan RTA waktu itu DP flavor luar biasa. Layar itu memang pecah. Asli, Pak. Oke. Jadi pengalaman itu yang anak cari sampai sekarang. Pengalaman pada saat awal orang coba itu. Jadi automaticnya tetap RDA. Jadi Om Tiar ini sampai dengan detik ini pakai mod dia. Mod dan automizernya RDA. Nah, Om Andri sendiri sampai dengan detik ini untuk vape pakai apa sekarang? Yang lebih cocok? Yang lebih cocok? Iya. Kayaknya yang lagi pasaran booming sekarang kan R233. Yang buat Om Andri? Yang buat Om Andri saja. Oh, yang buat Om Andri. Untuk sekarang ya? Iya. Untuk sekarang ya Hexom. Oh, apa? Iya. Exom ya. Oke. Itu pilihannya. Pilihan. Ada alasan kenapa? Alasan ini mau pakai Hexom. Kayaknya chipnya bagus. Oh. RDA juga berarti? RDA. Tidak pernah suka dengan RTA atau apa? Pernah suka tapi belum kesampaian. Oh. Belum apa? Belum kesampaian. Belum kesampaian. Jadi dia suka ini bos setengah-setengah. Kalau RDA dia satu ya. Karena suka terlalu sekali. mahal. Oh, ada yang murah. Klon.
klon yang murah. klon. Klon. Luar biasa ini. Luar biasa ya. Om Andri. Oke, kita ingatkan lagi masih dibuka kesempatan untuk menjawab giveaway pertama kita dengan hadiah liquid 100 ml dari MK Burjo, disponsori langsung oleh Tamang by Vape. Belum ada pemenang? Belum, So ada. belum ada pemenang. Oh, Jadi kita rekap semuanya. Yang jawabannya benar kita rekap dan akan kita undi. Undinya langsung di ini live, jadi bisa dilihat. oh yang jawabannya benar Ya. direkap. Direkam dan akan diundi. Diundi. Dan bisa dilihat di live kita. Supaya tidak ada dusta, tidak ada dusta di antara kita. Oke, sambil menunggu yang menjawab giveaway kita, giveaway akan ada 2 kali giveaway. Ini giveaway pertama, ada 2 kali. Oke, nah tadi Om Tiar coba singgung DTL MTL. Ya. Nah, ini kalau saya pantau-pantau ya ada beberapa persepsi tentang DTL MTL ya. Nah, Om Tiar tadi sempat singgung dia lebih condong ke metode MTL. DTL. DTL. Coba dari Om Tiar sendiri, menurut Om Tiar DTL MTL itu apa? Jadi kita kebagian. Jadi menurut Om Andri nanti sebentar. Menurut Om Tiar? DTL MTL itu sebenarnya metode saja Om Bay menurut anak. Nih. Jadi itu Sebentar Om Tiar, kita kedatangan tamu ini. ya luar biasa. Teman saya ini alumni SMP 1. Hebat, dia keunggulannya atlet badminton, calon camat, juga makelar terbaik. Mobil. Kalau yang butuh mobil, tanya sama dia. Mau gabung? Aduh. Masih cukup tanpa duduk ini. Aduh. Om Ade pakai ya. Nah. Om Ade ya, selamat datang Om Ade. Selamat datang dia. Jemput rezeki dia nih malah. Berhasil menjual 1 unit mobil. Ada bilang Pak dia jangan jaga tunggu di rumah rezeki, jaga jemput. Aduh, gua langsung nomor rekeningnya dia mau kasih. Kan datang jemput. Ini Om Ade, say hello dulu Om Ade di sini buat sahabat-sahabat Watan Pep, say hello supaya promosi. Tidak ada dia. Aduh. Semua kancing. Supaya ada yang tahu yang mana Om Ade ini mau cari mobil apa tuh. Tawarin penasaran. Oke, sambil kita menunggu jawaban-jawaban dari teman-teman. Nah, kita lanjut tadi sampai di mana? DTL MTL. Silakan Om Tiar. Kira-kira menurut Om Tiar apa itu DTL MTL? Yang disebut dengan DTL dan MTL itu sebenarnya hanya metode saja Om Bay. Jadi metodenya orang nge-vape itu sebenarnya DTL dengan MTL itu teknik inhale-nya orang. Jadi bagaimana orang tekniknya orang mau inhale saat mau apa dia namanya dia bahasa orang ini baisap. Bapaf. Bapaf. Jadi kalau DTL itu cenderung lebih langsung. Jadi tidak ada teknik merokok sama sekali di DTL. Jadi saat kita inhale itu uapnya langsung dirasa di tenggorokan. Jadi pas orang tarik vape itu flavornya, manisnya, TH-nya itu langsung masuk, langsung istilahnya direct. DTL itu kan direct. Nah, tapi kalau MTL kan lebih mirip kayak kita merokok. Jadi dikumpul dulu di dalam mulut, baru ditarik, baru dibuang lagi. Jadi itu sebenarnya experience-nya orang vape juga DTL MTL. Jadi orang lebih enak yang mana? Tidak ada perdebatan sebenarnya di sini. Cuman ada yang bilang suka DTL, ada yang bilang suka MTL. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka yang direct kayak orang mau snorkeling. Itu kan orang mengambil napas langsung masuk ke dalam. Jadi maksimalnya buat saya itu ada di DTL. Begitu. Iya. Jadi Om Tiar lebih cocok ya metodenya dengan MTL. DTL. Jadi, dengan DTL ya. Nah. Oke. Jadi kesimpulannya DTL MTL ini tidak melekat pada alat ya. Iya.
Tidak melekat pada alat. Tidak melekat pada alat. Jadi Terserah. sebenarnya kalau kita menggunakan RDA, kemudian teknik kita menghisap kita mampu dengan MTL, ya itu bisa Silakan MTL. saja, sah-sah saja, iya Karena kan? itu teknik ya. Karena itu teknik Mouth saja. to long. Jadi Mouth kumpul to di long. mulut baru ke Tarik. paru-paru. Kalau Iya. DTL direct to long. Long. Jadi langsung ke paru-paru. Iya. Langsung ke paru-paru. Jadi flavornya langsung tendang, Nah. langsung. Jadi tidak melekat pada atomizer-nya, tidak melekat pada mood-nya ya. Pada teknik cara kita mengisap. Ngepap. Seperti itu. Om Andri, sekarang lebih cocok kemana? Kalau MTL saya kurang main MTL. Kebanyakan RTA sama RDA. Oh, jadi DTL ya? DTL ya. DTL. MTL kalau MTL enggak. Oh, DTL tidak. Oke, ini Om Tiar kasih kata bantu dong buat jawab ini giveaway biar tidak salah-salah ini yang menjawab. Kasih kata bantu. Kata bantunya apa Pokoknya ya? yang menjawab benar langsung biar 2 kali menjawab. Pada saat pokoknya Kata bantu buat giveaway pertanyaannya tadi. waktu itu Ada kejadian apa di tahun itu? wah apa ya? Ana lupa kalau ada kejadian apa di tahun itu. Cuman yang pastinya tidak ada store selain Patan Vape waktu itu. Oh begitu ya? Iya. Yang pastinya orang kalau mau rujukan di mana tuh orang mau cari perlengkapan vape. Awal-awal muncul vape waktu itu di tahun kedua kalau nggak salah, tahun kedua waktu awal-awal muncul vape. Jadi Tahun kedua dari 2000. sudah tadi kan? Sudah tadi, dari Sudah 2000 tadi. berapa? Nah, Tahun kedua berarti tahun kedua. tinggal tambah 1 tahun lagi. Tambah 1 tahun lagi. Oh, jawabannya sudah ada itu, guys. Jawabannya Keberuntungan sudah untuk orang ada. yang main ini. Iya, Keberuntungan ayo. untuk orang yang main. Jawabannya sudah ada ini. Tinggal tulis saja. Om Tiar tadi sudah sampaikan kapan Patan Vape di apa? Kapan vape masuk di Gorontalo? Iya. Mulai masuk. Tapi belum ada store waktu itu. Belum ada. Jadi Patan Vape lahir di tahun berikutnya, ya kan? lahir Jadi di tinggal tahun tambah berikut. 1 saja. Iya, yang nonton dari awal pasti Yang tahu. nonton dari awal pasti tahu jawabannya. Ayo, masih dibuka kesempatan untuk menjawab. Hadiahnya ini liquid 100 ml, bukan liquid abal-abal, langsung dari MK. MK ini yang membuat liquid Bananalicious, Bananalicious, Berlicious, Berlicious, King Reserve, King Reserve, apa Prewer ternama, nama apa nih? Lunar juga. Lunar juga. mereka. Kolaborasi dari Kolaborasi MK. dengan ini ya. Langsung bisa bawa pulang 100 ml. Ayo dijawab. Kita tunggu jawabannya. Hadiahnya bisa dijemput langsung di Patan Vape dan disponsori langsung oleh Tamang by Vape. Tamang by Vape. Ini ownernya guys, masih muda, baru menikah. Nah, ini Om Ade tuh tidak sabar buat tunggu DP suntik-suntik gini. Terima kasih dia. Saya kasih bonus dia 0,5. Jadi cuma DP koma yang Om Bayu bilang di sini. Dari perjanjian saya kasih komo dapat di mana? Masa cuma berarti cuma DP koma yang DP angka di muka belum ada di angka di muka ya. Mau dibulatkan. Aduh. Tidak, kalau ada koma berarti ada DP desimal lagi yang di muka ya tuh. Entah mau 10,5 atau 20,5 ya. Ya kenapa? Yang mau ganti jawaban, yang sudah tahu jawaban yang benar boleh ganti, Silakan boleh masuk. ganti. Boleh ganti, sudah. boleh diganti, boleh diganti. Kebijakan ada, boleh nanti kita random sampai Oh, menang iya. ya kan? Iya. Nah, jadi kalau dari Om Bayu sendiri memang DTL MTL itu singkatan. Kita harus tahu itu singkatan. Itu ada kepanjangannya. Iya, tadi Om Bayu sudah bilang. Direct to long dan mouth to to long. long. Yang mana itu adalah teknik. Teknik. Jadi tidak Metode. memandang alat apa yang kita pakai. Selagi kita menggunakan teknik yang itu ya namanya itu. Ya, cuma kalau memang dia kayak menggunakan RDA atau RTA, kemudian dia menggunakan teknik mouth to long atau MTL, itu tidak maksimal, dia bisa tersedak karena uapnya banyak. Tapi ada juga Mau otometer. dikumpul di mulut baru langsung ini dia bisa apa deh tati godang lagi. Tapi di fase sekarang Om Bayu sudah ada juga otometer yang otometer ya. Jadi kita bicara otometer mau RDA atau RTA. So ada juga yang dibuat dengan mendukung metode MTL. Jadi buat kawan-kawan yang suka dengan MTL, Oh iya, kayak Preko, ada Preko. kayak Preko bisa Cuma kan. cenderung memang kalau yang MTL omnya lebih di atas. Ohnya lebih di atas. Omnya lebih di Ya. atas. Dan Biasanya dia lebih begitu. irit baterai tentunya kalau om lebih di Oh iya atas. jelas.
Karena uap yang dihasilkan lebih sedikit. Lebih sedikit, Lebih iya, sedikit. karena tahanannya tinggi kan. Iya, jadi kemudian dia liquid yang sama dengan nikotin yang sama itu rasanya bakal berbeda ketika kita gunakan di ohm yang tinggi yang 0,3 ke atas dengan yang biasa kita gunakan. Rasanya beda, sehingga yang pakai MTL kadangkala butuh yang nikotin agak di atas ya. Yang pakai MTL kadangkala biasanya orang pakai nikotin yang agak di bawah. Yang mana? MTL di atas. MTL di atas. DTL-nya MTL di bawah. atas, supaya lebih kerasa. Lebih terasa, gitu. ya, betul. Karena asapnya Karena kan iya, sedikit uapnya kan. sedikit. Kemudian ciri-cirinya cenderung cap kepalanya apa tip-tipnya Bentuknya kecil. baik MTL atau baik tank maupun RD itu kecil ya, iya, kecil. Karena apa, dia uapnya dikumpulin supaya lebih kerasa gitu. Untuk mendukung Iya, orang yang kalau pakai dipakai metode MTL. iya, untuk MTL ya. Karena kalau MTL pakai yang besar corongnya bakal lebih tidak kerasa. Bakal lebih, tapi ada tekniknya juga buat orang yang sudah biasa. Ya, jadi Om Bayu sendiri sih kalau untuk ini masih pakai mood. Om Bayu cocok yang dual baterai. Sekarang menggunakan ini Om Bayu pakai boxer Auxo 250C DNA boxer apa DNA 250C Auxo. Ya kalau di dunia vape chip DNA itu ya ada nama lah. Ya udah teruji. Kalau vape sekarang banyak yang kurang tahu Om Bay, tapi kalau bilang yang veteran pasti tahu DNA dengan YH itu wajahnya. Ya, jadi dulu mesin device. chip ya, kita Ya, biasa menyebutnya chip. Yang dulu top itu YH, DNA. Ya. Nah, sekarang Hexom juga Hexom kalau tidak salah udah ganti chip yang kalau awal-awal bukan pakai chip yang itu Iya. OKL ya. OKL T20. OKL T20. Sekarang udah pakai chip Hex T30. apa? Hex T30. Punyanya sendiri kan? Punyanya sendiri. Iya. Kalau kemarin OKL bukan punyanya Kemarin kalau tidak salah punyanya sendiri, maksudnya mereka yang buat, tapi ada yang ditunjuk untuk produksi gitu. oh gitu ya. Ada yang dapat lisensi untuk produksi. Ya. Makanya banyak OKL itu Awal dijual pun di ya, Cina. Hexom termasuk kategori mood yang wow ya. Oh ya itulah. Om Bayu Iya, pernah. Hexom pertama mungkin di Gorontalo Iya, kan. pertama saya jual mobil beli Iya. Hexom. Jual mobil Lucu beli Hexom. ya, jual mobil beli Hexom. Ini Abah Arif dengan Fahmi. Ya. Sudah pindah Fahmi. Komdan. Dia beli warna putih, saya beli warna hijau. Iya. Kalau dulu coba lihat yang dulu saya pakai yang masih kelihatan kabel-kabelnya itu. Oh, V2. Nah, saya tidak tahu. V21. Saya tidak tahu masih berapa. Masih kelihatan kabel-kabel. Iya. Waktu itu Sekarang sudah ada V3. Suara V3 ya. Wah, ini nanti dibahas khusus dengan ada komunitasnya kalau tidak salah. Om Mani termasuk komunitas juga. Oh, Mandri komunitas luar biasa. Ini solidaritas vape sudah sampai segitu ya. Ada yang Hexom, ada yang komunitas mood lain. Hocik ada ya. Oh, udah lumayan. Bagus solidaritasnya. Mantap. Semoga sukses terus buat teman-teman komunitas vape di Gorontalo. Ya iyalah. Buat vape store, semoga dagangannya makin laku ya. Bisa tetap survive di kondisi Komunitas ini berjasa besar buat industri vape Om Bay. Iya. Iya, karena mereka yang mendongkrak yang brand vape di Indonesia. Iya. Komunitas kita harus berterima kasih dengan komunitas-komunitas yang aktif ini. Hexom ya saya pantau. Hexom aktif. Pak ini ya Pak Imam ya, Ketua Hexom. Selamat malam kalau Pak Imam nonton. Teman-teman dari Hexom, sukses terus buat Hexom. Ada lagi komunitas-komunitas, ada Hocik, ada apa lagi ya? Banyak ya. Yang besar sekarang masih Hexom sama Hocik. Oh ya, tapi saya lihat yang saya pantau yang aktif Hexom ya. Iya. Kemarin sempat bagi-bagi takjil luar biasa. Ini patut dicontoh ya. Semoga solidaritas teman-teman Hexom dan teman komunitas-komunitas lain tetap terjaga saat pandemi. Toko tetap rame gitu ya. Enggak sunyi-sunyi amat. Ya, sunyi-sunyi amat. Karena pandemi hancur guys. Oke. Ini Om Tiar ini liquidnya kembali ke 30 mil. Nah, ini kita bahas lagi. Om Bay ingat ya, ini flashback ke belakang. Kalau tidak salah 2000 mau masuk ke 2017 ya. 2016 Om Bay. Yang apa? Yang perpindahan peralihan ke 60. Ya. fase transisi dari 30 ke 60 itu 2016. 2016 ya, mau ingat. Dan itu movie ya.
Movie yang pertama keluarin 60 mil ya. Waktu itu IJM dulu kalau tidak salah. Dari yang 30 mil ya. Dari 30 mil IJM dulu. Iya. Oh, itu memang Ada Hexon 55 CN 55 mil. Oh ya, CN juga ada yang CN 55 mil, tapi pastinya kan ke 60 Iya, mil, ke 60 mil. kali 2. Jadi itu fase juga kalau dari toko saya merasa memang ada perubahan berpengaruh, yang mana harga 60 mil dari 30 mil mau pindah ke 60 mil, orang lebih milih ke 60 mil waktu itu karena harganya lebih menguntung beli yang 60 mil ketimbang yang 30 mil. Nah, itu toko-toko pada bersih-bersih dagangannya, aduh. Cuci gudang ya. Cuci gudang. Om Baik waktu itu kalau tidak salah. Halo, saya pernah jual Moon Rabbit murah sekali. 50.000. Iya, dulu ribu aja. kalau liquid Hero udah lama ya. Iya. Salah satunya Hero. Pokoknya brand-brand yang ini. Kita Iya, pokoknya itu ada brand lama. Nah. Dia 30 mil, banyak liquid 30 mil, harganya 175 waktu itu. Saya ingat betul. Oh iya, iyalah, MSRP-nya 175, kurang 30 mil. Ada keluarin yang 60 mil, harganya cuma beda sedikit ya, orang Cari yang ini terpaksa jual rugi ini yang 30 mil. Nah, itu fase perpindahan. Kemudian yang kedua ada fase mau cukai, beralih ke cukai. Iya. Nah, waktu mau beralih ke cukai itu apa namanya? Di bulan Oktober 2018 penerapan cukai. 17 atau 18? 2018. Saya kok ingat waktu itu. 2018. Oktober penerapan 1 Oktober. Waktu itu sempat kita diundang Bea Cukai kan? Cukai, Nah, Gorontalo ya. diundang tanggal 26 acaranya, penerapannya tanggal 1. Yang masalah berikut vaper brewer yang udah ngeluarin yang udah lama, yang udah nama itu belum ngeluarin yang ada cukai, sehingga yang di etalase yang dijual waktu itu hanya terbatas. Masih tersisa yang Iya. banyak yang belum bercukai. Ya, itu berpengaruh juga. Nah, tapi alhamdulillah udah ada cukai, udah ada pendapatan buat negara. Negara. Ya. Kita bisa dan udah banyak yang buka vape store, tenaga kerja bisa bisa menciptakan tenaga kerja kan. Ya, luar biasa ini vape ini ya. Cuma mungkin bagi sebagian orang ya masih ada persepsi negatif, padahal kalau tidak kita sudah ada kajian internasional ya, jurnal internasional di England itu ada Public Health of England ya. Ya, ada. Itu jadi salah satu kiblat kita untuk info-info tentang vape. Sudah ada jawaban-jawaban yang benar ini. Banyak jawaban yang Sudah benar. ada jawaban-jawaban yang benar. Sudah ada jawaban-jawaban yang benar. Kita akan rekap. Sudah ada admin sudah merekap ini. Kita akan putar sebentar. Hah? Ya, baru 2 orang yang benar. Ada bocoran. Baru 2 orang yang benar. Baru 2 orang. Tenang saja, masih ada giveaway yang lain. masih banyak. Nah, ini Om Tiar, pandangan Om Tiar buat influence yang baik ke masyarakat tentang vape ini seperti apa sih? Om Tiar. Kita bicara influencer ini berarti Kita menyampaikan hal yang baik dan kita ada data ya. iya. Kalau kita bicara influencer di dunia vaping, yang pertama kan kita harus tahu dulu yang sebagai influencer ini siapa, ya kan. Jadi influencer yang baik itu betul-betul dia adalah user vape dan sudah tidak merokok lagi. Ya, itu salah satu syarat buat saya untuk bisa membuat saya terpengaruh, ya kan. Jadi ketika orang melihat, oh dia ini influencer tapi dia masih merokok, iya kan. Jadi agak rancu dia mau bilang vape ini begini, vape ini lebih baik. Jadi ente saja masih merokok. Iya, jadi baru yang kedua jelas jangan sampai influencer ini sebagai underage, kan tidak mungkin. Iya, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kita lihat figurnya dulu. Influencernya ini seperti apa? Dia bukan underage, dia bukan perokok, jelas juga dia bukan pengguna narkoba. Ya, dia pakai bahasa yang baik, ya kan. Jadi influencer yang baik itu dia tidak, setelah itu influencer yang baik itu dia tidak tidak berat di satu produk. Jadi ketika produk itu dia bilang bagus, ya memang bagus.
ketika produk itu kurang bagus buat dia, ya dia bilang juga kurang bagus. Jadi influencer yang baik itu ketika banyak bukti yang dia bilang, oh ini bagus. Nah, setelah orang coba, nah, ini memang betul-betul bagus, bisa dipercaya. Intinya bisa dipercaya. Jangan barang yang tidak gagal cuma karena sponsor atau karena tuntutan pasar, dia bilang bagus. Jadi sama dengan influencer kardus. Influencer kardus. Ada muncul lagi nih istilah baru ini Om Bay ya. Influencer kardus. Nah, coba mau uji akan Om Tiar hebat kalau jadi influencer. Coba racun dulu Om Ade ini pindah ke vape dulu dia ini. Anak ini bukan influencer. Anak ini cuma sebagai penikmat vape, anak vapers. Kalau ada yang menganggap anak influencer, kalau Om Bay, kalau ada yang menganggap anak influencer, tuh itu jadi nilai tambahan buat anak. Jadi sejujurnya anak bukan influencer, cuman kalau mau cerita vape, orang selama vape, iya kan. Dan Om Tiar ini salah satu pengurus di AVI Aliansi Vapor Indonesia. Om Tiar, sekretaris ya? Humas. Om Tiar ini humas di Aliansi Vapor Indonesia dan ketumnya kan Kak Bayu. Nah, ini mudah-mudahan ketumnya nonton ini Om Jo. Ketum PB ya. Ketum ini pusat. Om Jo nonton. Aduh. Ya, jadi memang masih banyak pandangan bahwa vape ini tidak lebih baik. Dan memang saya ada yang perlu digarisbawahi bahwa vape ini bukan bikin sehat, salah juga bikin begitu. Ya cuma kita menawarkan resiko yang jauh lebih rendah. Seperti itu. Kalau yang baik itu tidak merokok, tidak vape. Jangan merokok, jangan nge-vape. Iya. Itu baik untuk kesehatan. Tapi tidak bisa disebut influencer vape kalau dia tidak nge-vape, ya kan? Iya. Itu juga bisa belak-belakan lagi itu. Nah, karena memang vape ini hadir untuk mereka yang susah berhenti merokok. Itu jadi bisa jadi pembahasan lagi Om Bay. Iya, jadi karena tren awal orang nge-vape itu karena untuk bisa supaya orang membantu berhenti merokok. Sekarang trennya jadi berubah. Jadi vape di dunia sekarang ini jadi lifestyle. Makanya banyak orang kontrol bilang ini hemodudua. Yaitu wawahea. Jadi karena ikut-ikutan, dia tidak karena ikut tren. Jadi kan manusia ini kan membuat tren. Karena dia ikut tren, dia tidak merasakan kenikmatan vape, dia kembali lagi ke rokok. Kalau Om Ande, bagaimana tanggapan Om Ande setelah dulu perokok? Merokok. Oh, dulu merokok. Ya. Setelah pindah, ini pengalaman pribadi. Iya. Sudah sampai sekarang sudah 7 bulan nggak rokok. Kemarin sempat waktu ada event sempat ronsen ini belum toraks ya? Belum. Karena kemarin ada event jadi semua vapor itu cek toraksnya dan dipublish ya. Ada eventnya di kalau saya tidak salah itu di Rumah Marli ya. Terima kasih juga buat APPI. Ya, APPI itu sudah menyelenggarakan event-event. Jadi kita sebenarnya butuh event-event seperti itu, edukasi. Mungkin bisa dipantau oleh ketum, bisa kembali hadir di Gorontalo memberikan supaya image ya kita bukan ingin mengangkat image, tapi kita sampaikan kebenaran by data. Jadi kita menyampaikan sesuatu atau kebijakan yang lahir itu bukan basicnya based on fear, karena rasa takut. Rasa takut itu karena ketidaktahuan. Ya kita sampaikan by data yang faktual, yang memang valid. Ada jurnal internasionalnya. Kita punya data di AVI punya. Bisa cek saja Facebooknya AVI, bisa cek Instagramnya. Kita punya data supaya ketakutan itu lahir karena tidak tahu. Iya. Iya, karena kalau sudah tahu ya sudah bisa menilai sendiri. Apalagi kalau tidak tahu terus ada narasumbang yang dari samping bilang, vape itu narkoba apa semua. Kan kalau tidak sudah pernah dibahas juga di Jakarta. Saya pernah waktu itu Om Dimas yang ngasih ini bahwa kalau bicara soal narkoba itu yang mereka ketangkap itu mereka pengguna narkoba tapi dengan cara vaping. Jadi bukan vapingnya, karena narkoba ini ada di semua, bisa di semua alat. Cuma kontribusi juga dari
disampaikan oleh Om Dimas di acara apa itu, ada dari BNN, ada dari apa, ada di YouTube di acara, saya lupa nama acaranya itu. Jadi kontribusi Vapor juga, informasi-informasi itu lahir juga dari Vapor, sampai ketangkap itu yang jual liquid-liquid yang tidak bercukai, ya kan? Nah, sekarang kan liquid bercukai. Jadi kalau saya pribadi menyarankan pada pengguna Vapor, ya pakailah liquid-liquid yang bercukai, karena itu sudah lewat dari tidak gampang ya perusahaan mengeluarkan cukai. Ada prosedurnya, mulai dari pabriknya, bahan bakunya. Jadi kita upayakan menggunakan liquid itu yang kami menghimbau pada para vapor menggunakan liquid yang bercukai. Juga selain aman, juga mendatangkan pendapatan, kita berkontribusi kepada negara lewat pendapatan cukai itu, ya kan. Kemudian membantu juga petani-petani tembakau, karena vape ini udah ada peraturan Menteri Keuangan ya, sampai kita kena cukai itu kita kena di HPTL, hasil pengolahan tembakau lainnya, itu maksudnya. Jadi kita masuk kena di situ. Nah, hasil ekstra tembakau kalau di tembakaunya kita bisa sampai pada batangnya. Kalau rokok kan hanya di daunnya, hanya berapa helai daun itu. Nah, ini bisa lebih meningkatkan pendapatan petani tembakau ya. Itu sempat diulas oleh Om Dimas dan ini waktu itu sisi positifnya, untuk dari cukai ya. Oke, nah ini sudah ada jawaban. Sudah berapa orang? Iya. Udah bisa diundi. Kita akan mengundi. Siapakah pemenang? Jadi sudah ada nama-nama yang jawabannya benar di giveaway pertama. Ada 5 orang jawabannya benar. Selamat, jawabannya adalah tahun 2015. Oke. Kita tutup untuk giveaway pertama. Kita undi. Siapa yang menang? Silakan Om Admin. Ya. Boleh kasih lihat DP undian. Bisa. Sementara disetting oleh Om Admin. Jadi di apa dulu, dibaca dulu Om Bay yang menjawab benar ini. Oh iya. Sebelum diundi tampilkan dulu sebelum diputar biar bisa dibaca. Iya. Ini sudah keluar di tayangan. Di full screen ya. Baca dulu Om Bay. Sudah full screen? Sudah. Ya, yang pertama Om Zainuddin Abbas. Kemudian Om Fauzi Abu Bakar. Om Indra Wijaya. Ada Henggeo Hulahilu. Dan yang terakhir ada RB Maman. Nah, siapakah yang akan mendapatkan giveaway pertama? Kita hitung 1, 2, 3. Silakan diputar. Kasih lama nih Spin. Ada atur berapa menit? Saya tidak tahu. Kita lihat. Diputar. Belum terputar ini ya? Sudah. Belum. Terputar. Apa ini? Selamat, pemenangnya adalah Om Indra Wijaya. Selamat Om Indra Wijaya. Selamat. Selamat. Nah, hadiahnya bisa dijemput di Fatan Vape Liquid 100 ml. Selamat Om Indra Wijaya. Jadi jawabannya benar adalah 2015. Selamat buat Om Indra Wijaya. Jemput di Fatan Vape, nanti tunjukkan akun Facebook Anda. Jadi hubungi saja Om Jiat. Nah, kita masuk ke giveaway kedua. Itu mendapatkan 1 botol liquid dari IJM, juga kapas K-Cotton. Giveaway kedua. Ini giveaway kedua. Tambah kawat dari Tamang Bay Vape Store. Tamang Bay. Oh, jadi Tamang Bay sudah mengeluarkan cuma 2 kali ini? Iya. Giveaway? Iya. Tamang Bay sudah mengeluarkan Fuse Clapton ini atau apa? Baby Alien Fuse Clapton ya. Oke, dari Tamang Bay.
Tamang by Vape. Ini kalau dibeli harganya berapa? 50. Sepasang? 50.000 sepasang. Ini bahannya bagus ya? Ya, TM, full Oh, TM. TM, twist mesh. Twisted message. Twist mesh. Ah. Jadi untuk giveaway kedua, kita kasih ini. Dapat liquid IJM, liquid dari US 60 ml. Kita kasih key cotton, key terbaik. Ada 60 strip 30 strip di dalam. Banyak sekali. Enak, flavornya dapat, easy to wicking dan rasanya. Mantap. Cloudnya dapat, flavornya dapat. Nah, kemudian juga dapat Baby Elin dari Tamang Bay. 3 hadiah langsung untuk giveaway kedua. Pertanyaannya, silakan Om Andri. Kalau boleh yang susah-susah Om Andri, karena ini boleh jawab 2 kali, boleh juga dia tambah lagi dia Iya. dia undi. Jadi jawab susah. Pertanyaan yang susah menurut ente, iya tuh. Ya. Jadi selain giveaway kedua, kita kasih hadiah hiburan. Buat yang komen di sini kita akan berkesempatan mendapatkan hadiah hiburan. Nanti mau undi semua untuk hadiah hiburan. Untuk giveaway kedua harus jawab pertanyaan dulu. Tapi yang komen bisa dapatkan hadiah hiburan. Nanti hadiahnya kita informasikan. Oke. Silakan Om Andri. Yang gampang-gampang saja. Tidak usah supaya kelihatan kita niat bakasih hadiah guys. Sekarang bisa mau ambil. Boleh diambil sekarang Om Indra Wijaya. Hadiahnya bisa diambil sekarang. Kita masih buka. Alamat store. Ada Om Ade Pakaya menunggu. Alamat Siapa store. tahu mau beli Dengan- mobil. Oh, iya. Sudah. Ada Xenia guys, jadi promo Xenia 2018. Semua buka? Ya, silakan pertanyaannya. Giveaway kedua. Pertanyaannya yang giveaway kedua yaitu di mana dan apa nama jalan vape store Tamang Bay? Luar biasa, pertanyaannya gampang sekali. Nama jalan aja. Ya, apa nama jalan? Nama jalan ada 2 store, jangan. Tidak, sama. Ini dia yang kasih pertanyaan. Bapak jangan komplain. Nama jalan. Apa nama jalan dari lokasi vape Tamang Bay? Ya. Nama jalannya saja tadi sudah Nama disebutkan jalan, ya. Nama pohon itu ya. Ya, ayo silakan dijawab. Hadiahnya giveaway kedua ada 3 hadiah langsung bisa dibawa pulang. Cukup mudah. Nama jalan alamat dari Tamang Bay? Untuk kata bantunya nama jalannya dari pohon. DP nama jalan dari pohon. Sama jawaban, Pak jawaban. Yang sudah menjawab Yang sudah dapat Yang sudah dapat hadiah. tidak bisa. hadiah giveaway 1. Yang sudah dapat tidak bisa. Yang sudah dapat giveaway 1 kita berikan kesempatan untuk yang belum dapat ya. Tapi masih bisa kemungkinan mendapatkan hadiah hiburan. Untuk komentar. Untuk Om Indra masih bisa untuk hadiah hiburan, tapi untuk giveaway kedua kita kasih kesempatan buat orang lain. Oke? Silahkan, ayo posting, komen. Buat yang cuma komen apa aja, komen bagus, positif. Kita berkesempatan mendapatkan cake katan. 3 orang. 3 orang yang menjawab. Sudah 3 orang yang menjawab. Kita buka terus. Buka Kita buka terus. Ya, sebelum masuk mau bincang-bincang. Om Bayu mau promosi dulu. Jadi ada satu. Ini ente di sini sebang. Aduh. Jadi ada promosi sedikit iklan ah. Oke. Ada mobil Xenia masih gagah. Mobil Xenia masih gagah 2018. 2018 pemakaian pribadi. Ya, cuma rumah kantor mau jual. Jadi yang berminat ada bisa japri. Langsung aja japri ke Om Bayu. Atau buka postingannya Om Ade Pakaya. Dia mau meminta mutagate dia. Memang makalar tulen dia ini. Aduh. Nah, kita lanjut. Om Tiar. Ini ada apa pengalaman yang lucu yang tidak dapat lupa selama Om Tiar Bapep. Pasti ada pengalaman lucu nih. Ada pengalaman lucu. Apa? Banyak Om Bay. Satu saja.
Satu saja yang terbaik. Pengalaman lucu waktu nge-BEM. Pengalaman lucu itu kita lebih ke istilahnya apes ya. Soe kalau orang Gorontalo mau bilang ya. Jadi waktu itu memang fase di mana orang awal-awal nge-vape dan ingin banyak mencoba. Iya kan? Jadi pas orang-orang awal-awal itu kan suka sekali mau coba device ini. Om Indra Wijaya RDA. sebentar. Om Indra Wijaya karena menang ya, tolong di-share videonya. Nanti kita akan cek di Facebooknya. Terima kasih Om Indra. Oke, silakan. Berawal dari apes itu Om Bay. Jadi apes ya? Ya, jadi kan karena awal-awal orang nge-vape suka dengan coba-coba barang, ya kan? Barang bukan narkoba, barang vape. Jadi orang suka coba-coba device, suka coba-coba automizer, suka coba-coba liquid. Liquid ini yang jadi lucu buat saya. Jadi karena terlalu banyak varian liquid waktu itu. Waktu itu liquid lokal lagi gila-gilaan ya kan Om Bay? Awal 2016 kalau tidak salah. Liquid lokal itu lagi gila-gilaan, banyak pabrik rumahan ya. Jadi saya tidak usah sebut brand, tidak usah sebut jenis liquidnya. Ada satu liquid itu yang membuat saya tertarik. Jadi dari stikernya, dari warnanya, dari botolnya itu bikin saya tertarik. Iya, harganya lumayan mahal waktu itu. 30 mil 130.000 rupiah kalau tidak salah. 130 atau 150, saya lupa. Jadi saya coba beli. Stikernya keren. Memang gambar orang apa keren. Kesan mewah. Terus tapi di saat saya ini pengalamannya bersama almarhum almarhum. Jadi waktu itu beliau langsung bilang, "Kenapa liquid ini rasa kaos kaki?" Kenapa liquid ini rasa kaos? Kita PRDA ini kita cuci pakai air dingin, pakai air panasnya, mau hilang kenapa bau liquid ini? Dia bilang kenapa buang jangan kasih pakai itu. Kita kira ngana ini beli kamar liquid yang gagal sampai 5 jong. Jadi pada di saat itu ini pengalaman. Jadi iya kan? Jadi saat-saat yang lucu itu jadi pengalaman. Ini ada orang. Dari Om Zulham, liquid rasa solop. Macam-macam sih. Jadi almarhum itu kan dia bilang, "Kaos kaki ini kaos kaki." Bagaimana liquid rasa kaos kaki ini? Baru cium saja suka muntah. Apalagi ini sudah ini. Ini kaos kaki baru atau kaos kaki habis main habis namanya olahraga? Kaos kaki dia bilang berarti kaos kaki yang habis olahraga, iya kan? Yang mau basuh gitu. Itu pengalaman lucu Om Bay. Jadi tak salah mau beli liquid. Beli liquid. Tapi sempat dipakai. Ini yang lucunya lagi, sempat saya kasih orang dan dia bilang itu liquid enak. Satu-satunya orang yang bilang liquid itu enak cuma dia. Jadi dia pakai itu liquid, dia tada sampai habis. Om Andri, cerita lucu. Kalau cerita lucu waktu ngumpul-ngumpul bareng teman, vape, ganti kapas, ganti sudah, tetes, taruh, pegang HP, chat, pas sudah mau ngepap, langsung nyor. Poinnya langsung ke bibir. Itu malunya minta ampun. Aduh. Banyak teman-teman lagi. Di sini kayak terbakar langsung. Oke, kita sapa dulu teman-teman Facebook. Ada Om Zulham, Om Muhlis, Om Zainuddin Abbas, Om RB Maman, Om Fadli. Ini semuanya sudah menjawab ya. Nama jalan. Pak Guru dua-dua ini soalnya ini. Om Zulham dengan Om Mulis. Ini Om Bayu ada cerita lucu juga. Bagaimana Om Bayu punya? Lucu. Ini tidak mau sebutkan nama. Jadi ada kalau di Pep ini kita mengenal istilah tethering. Ada istilah tethering. Jadi ada satu orang ini dia suka tethering. Jadi ini ada Jiat ini ngerjain. Saya ingat, saya tahu cerita. Saya tahu. Ini
Dia ganti pakai kecap. Kecap ya. Jadi anak sebut saja brandnya. Oh, Jadi botolnya itu gelap ya. Gelap. Atau usah sebut brand, Terus botolnya botol gelap. gelap. Botol 30 ml tapi gelap, bukan gelap begini, memang top. Memang dop ya. Memang dop. Iya, Botol kaca gelap. gelap. Dan warna liquidnya sama seperti warna kecap. Itu masalahnya. Jadi karena dong. Rasa apa itu? Jadi karena suka tendring, aduh. Jadi bisa dibayangkan saja. Nah, Pasti pengalaman tidak lucu. keluar uap itu Om Bay. Pasti tidak keluar uap. Aduh, jadi ini kalau ada simpai ini lebih lucu juga ini ya. Ini simpai ini tidak ada ini simpai. Ini ada yang telepon. Kalau Sinpai juga punya cerita lucu. Saya tahu Halo? cerita lucunya. Ya. Halo. Ya halo. Waalaikumsalam. Oh iya, kenapa? Kalau Sinpai dia kan security. DP lucu, DP motor ambe. Orang ambe ini tanpa kerja. Oh iya. Halo. Kan cerita lucu. Apa? Jadi banyak cerita lucu ya. Iya. Aduh, perkembangan Pep ini. Itu Om Bayi beli pertama mood itu SME 180 3 baterai. 3 baterai pakai apa namanya? Pakai SME, pakai obeng buka baterai. obeng. Baru dapat berapa beli baterai yang plat. Baterai Baterai senter. senter, aduh, yang ringan. Memang kok ada beli banyak. Jadi ya awal mula usaha itu dimulai dari kegagalan sih. Jadi ya yang penting masih semangat, alhamdulillah ya tetap berjalan sampai dengan hari ini. Betul. Jadi itu kalau mau yang lucu-lucu. Nah, ini untuk vape sendiri kan memang ada event-event ya. Kelas nasional, kelas daerah. Kita juga sempat bikin event atau ikut juga pernah, kita sempat juara ya. Ini untuk Cloud Chase ini yang saya tahu Om Tiar punya pengalaman ikut event. Basicnya memang Cloud Cloud Chase. Chase. Iya, basic awalnya Ya, memang. tapi tidak pernah menang. Tidak pernah menang. Ini coba ceritakan dulu pengalaman event sampai talang-talang api. Jadi mulai dari persiapan itu biasa persiapannya panjang. Mulai cari settingan kawat ya. Om Ramon Bakari, thank you udah gabung. Ini Om Ramon, sultannya Vape. Oh, Om Ramon ini salah seorang senior juga di Vape. Om Ramon. Oh iya. Vape, cuman lagi asik main motor ini. Lagi asik main motor. Om Ramon main-main kesini. Komdan. Om Dan, nanti orang mau podcast dulu Om Ramon pemainan. 2 tak ya, 2 tak. Boleh mau tes, mau review dulu. Nah, kita sempat ikut event. Ini kita udah dapat beberapa trofi ini. Udah sempat ini event di Manado ya. Manado. Ini di Manado kita sempat juara 3 Cloud Chase. Chase. Juara 1 coiling. Coil builder. Iya. Coil builder itu Om Tiar ini yang juara 1, ini yang punya. Om Tiar juara 1. Ini ada mantap, strateginya mantap. Sebenarnya Om Tiar tidak hebat, cuma strateginya hebat. Kemudian ini kita di event terakhir kemarin kita juara 1, juara 3, juara 4 Cloud Chase ya. Cloud Chase. Kalau ada juara sampai juara berapa juga masuk final semua. Sampai kalau trik juga itu juara 1 ya. Trik tidak ada TKM? kemarin. Cuman ini itu saja apa dulu buat isi acara hiburan. Buat hiburan ya. Tapi dia KM yang dapat ya. Iya, menang giveaway. Ya, ini pengalamannya Om Tiar. Pengalaman apa ini Om Bay? Pengalaman ikut event khususnya yang juara 1. Nah, ini kan kan gampang. Orang melihatnya gulung kawat itu kan gampang. Cuma begitu. Sebentar, sebelum masuk ya, kita masih buka kesempatan untuk giveaway. Silakan menjawab. Udah banyak jawaban yang benar ini. Kita akan rolling lagi hadiahnya. Siapa pemenang? Oke, sambil menunggu kita lanjut. Salah.
Om Tiar. Jadi khusus Om Tiar memenangkan ini juara 1 coil Yang builder. khusus coil builder. Iya, itu kan cuma gulung kawat. Apa susahnya? Bagaimana penilaiannya waktu itu? Ceritakan dulu. Jadi itu dia sebenarnya berawal dari kekecewaan itu Om Bay. Jadi saya ini kan termasuk orang yang dijagokan di Cloud Chaser. Oh begitu ya? Dijagokan. Awalnya kan Pattern Vape awalnya orang yang sempat dijagokan, tapi Mujur ayang tidak nonton ini. Astagfirullahaladzim. Jadi waktu itu Pattern Vape bawa berapa orang Andre waktu itu orangnya? 5 setahu. Sampai foto koi hotel. Kayaknya orang banyak. Ya cukup banyak. Jadi salah satu orang yang diunggulkan begitu dan untuk Pattern Vape. Dan di saat pertama fight waktu Cloud Chaser itu langsung kalah. Jadi langsung di Manado ya? Di Manado. Eventnya di Manado. Tapi yang ikut ada dari Bitung, Ada dari Kota Tambagu. Ada yang dari Palu juga. Ada yang dari Palu juga waktu itu. Kalau tidak salah. Jadi awalnya itu langsung kalah. Jadi kecewa dengan so jauh-jauh ke Manado, kecewa. Nah, sebenarnya tidak niat mau ikut juga ini coil builder. Cuman karena mungkin Om Bay waktu itu coba menghibur. Dia bilang sudah, ngana tar aja itu yang satu itu, ngana ikut saja itu. Dia bilang kalau pakai pendaftaran sudah, daftar Jo. Ya, sudah, coba kasih masuk. Dan dari Pattern Vape ada 2 orang yang ikut, saya sama Om Jin lagi nonton ini. Ini juga jadi hal yang lucu pada saat itu. Jadi coil builder itu jenis kawatnya tidak dikasih tahu, tapi dorang menuntut hasil ohm yang sudah ditentukan dan bisa dipakai untuk daily vape. Untuk bisa dipakai gitu ya, untuk daily. 1 ohm ya kalau tidak salah. Kalau tidak salah 1,0. 1,0. Tapi batas minimal. Jadi tidak boleh dibawa dari itu. Tidak bisa dibawa, tapi yang diambil yang paling mendekati tapi tidak dibawa. Dan jenis wire-nya dirahasiakan. Nah, itu strateginya saya coba ambil sampel dari kantal yang biasa. Karena jenis coil itu yang paling tinggi resistennya itu ada di kantal. Jadi wire itu kan ada, kalau yang sejauh kita tahu kan ada SS, ada nichrome, ada kantal, ada nikel, ada titanium. Nah, ada juga kan yang berlebar NI90, NI80. iya, maksudnya jenisnya ya kan? nichrome, kan ada nichrome-nya, Iya, ada nichrome, titanium, iya. ya. Dibagi lagi kan? Dibagi lagi. Nah, yang paling tinggi resistennya itu adalah kantal. Jadi entah dia mau kantal A1 atau kantal Vetral atau kantal D2, D1, yang pasti saya sudah bisa prediksi bahwa itu adalah kantal. Sudah dapat dipastikan itu adalah kantal karena jatah yang diberikan cuma 1 meter. Iya, tidak ada cadangan ya? Tidak ada cadangan, jatah yang diberikan wire-nya hanya 1 meter. Jadi saya mengambil dasar pasti jenisnya kantal. Dan saya mencoba ambil sampel dengan, untung ada bawa kantal waktu itu. Bawa kantal, coba gulung, coba build, dapatnya 1,12. Nah, di situ saya berpikir mungkin harus kasih turun. Nah, yang lucunya pada saat mau die burn. Jadi pada saat die burn itu sudah dia punya panas sudah rata. Tapi pada saat die burn dia ohmnya naik. Pada saat dingin ohmnya turun. Dari situ sudah dapat tahu ini kantal Vetral. Sudah dapat tahu dari situ sudah ini kantal Vetral. Pasti. Nah, dia punya cara adalah ketika kita mau kasih auto measure ke juri, yang kita lakukan adalah puff dulu supaya ohmnya naik. Di saat dia tes, itu analia 0,01 sebenarnya. 1,01. Tapi jatuhnya jadi 1,02 ya. Cuman pas saat dia dingin jadi dia naik, dia turun kan. 1,001
1,004 kita punya itu. Cuma pas saat dia dingin dia jadi 1,02. Jadi tidak ada yang mendekati lagi 1,02. Iya, yang lain 1,04 ya. 4. Bayangkan sampai berapa lilitan itu? Itu kalau tidak salah ingat diameter 4 20 Ih, dual coil. lilitan. Diameter 4 memang, 20. Om Tia, Om Bayu saksi waktu itu. Jadi Om ketika semua peserta sudah sibuk mulai start, karena waktunya kan mulai ada batas waktu kan? Iya. Kurang sudah sibuk start, Om Tiar ini masih berkutat dengan yang latihannya. Dia cari dulu sampelnya, dia cari. Setelah dia dapat, orang lain sudah setengah jalan, dia baru mulai. Sehingga dia jadi peserta terakhir yang selesai. Iya, jadi peserta terakhir. Jadi pas ada yang 1,03, alah Tiar 1,03 dia punya. Sama masuk kacau. Iya kan? Nah, muncul kemarin kita punya 1,02. Juara 1. Nah, luar biasa. Jadi Gorontalo waktu itu memang kita dapat juara 2, 3 ya. Kloces. 3 Kloces ya. Gorontalo ya. Gorontalo ada yang 2. Iya, 2-3. 2-3 iya. Juara 1 Ketambagu. Juara 1 Yang Ketambagu ya. Dias. Kalau Dias nonton Dias mungkin nonton itu. Ya. Itu teman orang juga itu ya. Dia juara 1 Ketambagu ya. Ketambagu. Dias. Aduh. Terus yang kalau trik yang bulat-bulat itu kalah Gorontalo. Manado luar biasa. Luar biasa. Tricker luar biasa. Tricker dia luar biasa. Om Andri sempat ikut ini event-event? Kloces atau tidak belum? Pernah ya? Oh di Manado ya? Oh kalah tapi ya. Tidak apa-apa. Pengalaman. Kalah itu biasa dalam dunia vape dan dunia yang lain. Kloces itu hal yang paling menantang. Nah ini ada pertanyaan dari Om Zainuddin. Pertanyaan untuk Om Tiar, gimana caranya membuat kawat sampai bisa kantal asap? Artinya DP asap ini banyak yang kantal, banyak padat. Klot tebal maksudnya. Bagaimana cara setting? Itu sesuaikan dulu Om Udin dengan orang punya orang punya metode nge-vape. Jadi ketika orang cuman short pull itu artinya tarik pendek kayak Om Bayu itu suka sekali dia short pull. Tapi asap uapnya tetap tebal. Jadi untuk settingan coil supaya klotnya tebal itu tergantung ke kita lagi. Tergantung kita teknik inhale-nya bagaimana, teknik exhale-nya bagaimana, kembali lagi ke kita. Kalau dia short pull kayak Om Bayu, pendek-pendek, tarik pendek-pendek, maka yang dilakukan adalah omnya harus di bawah, super sub ohm dengan main watt yang di atas kalau pakai electrical mode. Iya kan? Tapi kalau kita tariknya agak panjang, kita bisa naikkan ohmnya supaya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dry heat. Iya kan? Oh iya. Jadi ada beberapa klasifikasi juga. Nyamannya orang untuk nge-vape itu di settingan yang bagaimana dulu. Mau cari settingan. Setiap orang beda. Setiap orang beda. Oke. Kalau Mudin mau bisa datang, nanti saya settingkan lah. Oke. Jadi ini tadi kita baca dulu ini. Terima kasih yang sudah komen. Jadi yang sudah komen bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah hiburan. Khusus giveaway kedua kita akan tutup. Giveaway kedua. Kita akan rolling lagi. Sebelum kita tutup, kita mau ngulas sedikit soal kawat wire. Coil. Nah, begitu banyak wire ya, baik yang dari luar, produk-produk Indonesia yang dari luar Gorontalo ya, banyak, luar negeri juga ada. Tapi ini kita patut bangga, ini produksi anak daerah. Sudah, ini brandnya anak Gorontalo. Gorontalo kan? Iya. Nah, brandnya Gorontalo, luar biasa. Dan kualitasnya tidak kalah sama produk-produk yang luar. Nah, jadi kita, kalau saya sih saranin ya kita gunakan produk-produk daerah sendiri kan. Luar biasa ini Om Andri, masih muda sudah berpikir kreatif, bisa membuat satu produk wire, kualitasnya bagus lagi. Coilnya Baby Ellen
full twist method. Twist method ini mungkin salah satu bahan terbaik ya dalam pembuatan coil ya. Awalnya coil art itu kan banyaknya kan dari twist message. Walaupun penemunya adalah yang bikin gon. Jadi twist message itu luar biasa. Ini ada komentar dari Om Isnan. Om Isnan AKC luar biasa. Om Isnan kapan mampir-mampir? Om Isnan ini pakar ya. Pakar juga Sultan. Pakar Sultan. MTL dia. MTL. Nah, kita perlu ajak Om Isnan untuk Bahas MTL. Ini Kalau MTL beliau. kenapa sih Om Isnan suka banget dengan MTL ya kan? Itu kita perlu cari tahu ini. Om Isnan juga salah satu senior di komunitas ya. Komunitas yang sangat aktif sekarang. Ini Hexom ya. Hexom. Ini ada Om Andri juga. Salam buat teman-teman Hexom Gorontalo. Nah, ini Om Isnan. Jadi kapan-kapan Om Isnan mampir-mampir dulu di Fatan Feb. Jalan-jalan dulu apa, selama tidak datang. Oke. Nanti kita jadwalkan Om Isnan. Nah, kita kembali ke ini. Jadi wajib dicoba. Recommended. Ini omnya berapa ini, Bro? 18 sampai 20. 0,18 sampai 0,20 ya. 0,20. Biasa. Jadi jenis warnya full TM. Full TM ya. Tipe coilnya Baby Alien plus Clapton. Yang suka meletek boleh dicoba. Yang beruntung yang dapat giveaway. Oke. Ya, jadi itu review dari ini, patut dicoba teman-teman Vapor. Terima kasih Om Isnan, kita tunggu kedatangannya Om Isnan. Nah, sebelum kita umumkan, admin sudah siap? Kita tutup ya. Kita tutup untuk giveaway kedua. Admin sementara merekap. Ya, sambil menunggu admin selesai merekap, kita coba bahas sedikit soal meletek ini. Ini sempat viral. Banyak yang nyari. Oh, ini cari yang meletek. Saya mah bingung. Ya, kok pada nyari yang meletek gitu. Itu sebenarnya dari Om Tiar, itu meletek itu apa mempengaruhi rasa atau kenapa orang cari mempengaruhi rasa atau gimana? Meletek kan berarti apa namanya? Terpancar. Speedback. Nah, itu kira-kira bagaimana tanggapan Om Tiar soal ini meletek? Tanggapan dulu, bukan cara baking meletek. Belum cara bikin. Kenapa sih orang pada nyari yang meletek? Terus terang saya sempat ketemu dengan konsumen yang nyari ada wire yang meletek. Nah, aduh, saya bilang ini bagaimana ini? Coba Om Tiar. Jadi tren meletek itu, tren meletek itu dia ada dua alasan sih sebenarnya Om Baik kalau menurut anak. Yang pertama karena memang experience-nya orang nge-vape. Ya. Yang kedua ada orang yang cari memang cuma ikut tren supaya buat story apa meletek kelihatan ganas. Nah, yang pada intinya mau meletek atau tidak meletek, ketika dia sudah masuk ke experience-nya kita mau nge-vape tidak jadi masalah. Iya kan? Jadi mau meletek atau tidak meletek, ketika orang bisa merasakan pengalaman nge-vape lebih enak, lebih bagus dan lebih santai. Iya kan? Istilahnya tuh mau nge-vape itu kan santai. Lebih enak, pengalamannya lebih bagus. Saat tidak meletek pun, buat apa cari yang meletek, Pak? Iya kan? Tapi ada juga yang merasakan experience-nya lebih bagus ketika coilnya bisa meletek. Nah, jadi meletek itu cuma untuk experience-nya orang saja. Pengalamannya orang nge-vape mau yang lebih enak atau yang biasa-biasa saja. Tergantung sama orang, iya kan? Jadi kalau misalnya Teh Andri suka yang meletek, yang lain ada yang tidak suka meletek, ada yang tidak suka speedback. Contohnya kan Om Bayu. Om Bayu kan sukanya yang halus dan langsung jos. Jadi langsung jos. Jadi beliau tidak suka yang meletek. Nah, kalau kita harus balance.
Ketika dia bisa menghasilkan meletek-meletek, maka flavor yang dihasilkan juga harus maksimal. Jadi tidak ada guna. Kalau cuma Cuma mau ambil yang meletek-meletek. coil baribut, tidak ada guna. Bikin apa ya kan? Orang vape ini istilahnya tuh yang masuk patorang harus enak, iya toh. Jadi di samping ada meletek-meletek, ya tentu harus enak. Nah, ini ada komentar soal bahan dari wire Baby Alin dari Om Isnan. Ini saya bacakan. Kalau bahan full TM pasti enak dan tahan lama itu coil. Ah, ini mantap. Ini ada review dari Om Isnan. Kawat yang menggunakan bahan full twist meset itu pasti enak. Ini kata Om Isnan. Om Isnan ini pakar ya. Ini jadi recommended ini coil. Recommended. Dari Om Pakikuni, Pakikinui. Pertanyaannya sudah tadi Bang, tapi sudah ditutup. Tapi masih bisa berkesempatan mendapatkan hadiah hiburan. Kalau untuk giveaway kedua sudah ditutup. Nanti kita bagi-bagi lagi. Om Medi Chan Laya, Isnan Akase, kalau Om Isnan bintang tamu DP giveaway MTL ini. Aduh, ini tinggal nunggu respon dari Om Isnan. MTL-nya Om Isnan ini banyak. Sultan. Dan Om Isnan kalau review, dia kasih review memang berdasarkan pengalaman. Dia udah coba jenis mulai dari moodnya, atomizernya, liquidnya. Jadi dia ngasih review itu bukan dari bacaan atau dari hasil review orang lain. Langsung dicoba. Dia ngasih review berdasarkan apa yang dia coba. Jadi lebih apa ya? Lebih original maksudnya begitu. Oke. Jadi ya yang sudah komentar masih bisa mendapatkan hadiah hiburan. Ya. Nah, kita kembali ke Andri. Iya. Tadi pertanyaan yang sama. Andri suka yang meletek-meletek atau tidak? Suka sih meletek-meletek. Oh, begitu. Alasan suka meletek-meletek apa? Karena bunyinya kah? Bunyi ya. Oh, jadi ini setiap orang punya alasan yang berbeda, guys. Oke, sound hitting. Kalau di senar racket ini sound hitting. Suka coil yang baribut. Nah, gitu deh. Nah, aduh. Kalau Om Bayu sendiri ya memang seperti yang Om Tiar sampaikan, Om Bayu tidak suka yang meletek-meletek. Om Bayu lebih, kalau saya sendiri lebih fokus pada power dari titik didih dari wire-nya itu. Karena Om Bayu butuh titik didih yang cepat. Karena Om Bayu cepat berhenti juga. Karena apa? Om Bayu itu tipe vapers yang tidak suka pakai pre-built coil. Jadi catat, ini jadi satu masukan juga. Kalau ada yang suka lebih responsif dan titik didihnya cepat panas, maka orang pakai round wire. Jadi kalau mau ada yang suka tidak terlalu responsif, sebenarnya responsifnya mirip-mirip, cuman kalau untuk pre-built wire itu dia butuh power yang lebih untuk menghasilkan panas yang rata gitu. Jadi Om Bayu suka yang dan kalau tidak salah kalau ada drip tip yang di lubang tengahnya itu ada kayak saringan. Nah, itu sebenarnya untuk mengatasi speedback. Iya. Buat yang melihat sebenarnya speedback itu tidak diharapkan. Bahkan ada drip tip yang mengatasi itu supaya tidak speedback. Dulu kan pernah begitu. Jadi drip tipnya itu tidak polos kayak gini. Ada saringannya. Jadi speedbacknya tidak sampai ke tenggorok, nanti bisa sariawan kalau dalam keadaan panas. Bisa kalau orang yang baru nge-vape pasti orang tidak suka. Pasti karena itu panas. Oke. Ya, kita akan putar siapakah pemenang di giveaway kedua. Jadi kita tunggu Om Isnan, kita buka jadwalnya Om Isnan nanti. Siapa tahu ada giveaway dari Om Isnan. Sultan di dunia vape. Kalau ada giveaway dari Om Isnan, orang boleh ikut komentar toh. Iya. Tapi tuh usah undi DP pemenang. Yang jawab duluan Jo. Iya kan? Oke, silakan admin. Nah, sudah ada tampilan untuk pemenang giveaway kedua. Mohon maaf untuk Pakikinui. Baca dulu Om Bay, baca dulu Om Bay. Jangan dulu diputar aja. Kita udah tutup yang giveaway kedua, tapi Pakikinui bakal dapat berkesempatan untuk memenangkan hadiah hiburan, nanti akan kita undi juga. Nah, sekarang kita akan undi untuk giveaway kedua. Ada yang pertama Om RB Maman.
ada Fadli, ada juga Fauzi Abu Bakar, ada Iksan Harun, ada Henggeo Hulahilu, Om Zainuddin Abbas, Ziad Musa. Oh, Om Ziad Musa ini ada jawab juga. Ada siapa ini? Oh sudah. Ya, kita hitung 1, 2, 3. Kasih aja. Kita lihat, diputar. Kita putar. Lanjut. Iya, sudah diputar. Ziad Musa yang ngapain lagi? Wih, Fauzi Abu Bakar. Tunggu, belum. Om Fadli. Pemenangnya adalah Om Fadli. Selamat buat Om Fadli. Jadi hadiahnya bisa dijemput di Fatan Vape. Dapat liquid EJM, Omega Kronos, ada Kei Cotton juga dari Tamang Vape, ada dapat Tamang Bae, ada koil Baby Alin. Jadi 3 langsung yang bisa dibawa pulang oleh Om Fadli. Selamat buat Om Fadli. Bisa langsung dijemput oleh di Fatan Vape. Terima kasih buat Fatan Vape dan Tamang Bae yang sudah menyediakan giveaway pada malam ini. Luar biasa. Sudah 2 pemenang giveaway pertama dan kedua. Kita akan lanjut ke pemenang hadiah hiburan. Hadiah hiburan apa? Hadiahnya? Oh, lagi pikir-pikir dulu. Ada hadiah hiburan. Tenang, yang sudah komen ada hadiah hiburannya. Ini ada komentar dari Isnan. Mau MTL atau DTL, yang penting jangan baroko konvensional. Itu poinnya ya. Luar biasa statement yang kalau boleh kasih pin itu dia. Statement itu kasih pin. Kalau boleh kasih pin itu statementnya. Best quote pada malam ini. Iya, best quote. Itu luar biasa. Quote pada malam ini. Luar biasa Om Isnan. Ini quote yang terbaik malam ini. MTL atau DTL, yang penting jangan baroko konvensional. Aduh, ini liquid mangga, mau tes dulu. Mangga atau pineapple itu? Hah? Pineapple. Hampir lucu, hampir ada kejadian lucu lagi malam ini. Andri. Ya. Sebi Andri. Pergi jalan. Iya. Oke, kita putar. Sudah siap admin? Om Andri kayaknya sudah mau pamit. Ya, terima kasih Om Andri. Sampai ketemu lagi. Terima kasih buat giveaway-nya. Kita ketemu lagi. Jangan lupa main-main. Store-nya rame terus. Jangan lupa ya, mau nyari kebutuhan vape bisa juga langsung ke Tamang Vape di Tamang Bae di Buladu. Jalan Beringin. Sama-sama Fatan Vape juga Jalan Beringin. Kalau rezeki itu tidak akan tertukar ya. Dadah dulu, Man. Dadah dulu ke teman Facebook. Oke. Bayu ya. Oke. Siapa yang menang tadi, Jet? Om Fadli. Om Fadli. Jadi Om Fadli bisa jemput hadiahnya di Fatan Vape untuk giveaway kedua. Nah, sekarang kita akan undi untuk hadiah hiburan. Hadiah hiburan. Jadi semua teman-teman yang sempat komen di sini bisa dapat hadiah, berkesempatan mendapatkan hadiah hiburan. Kalau boleh kasih banyak. Iya. Supaya banyak yang berapa. Kita cari 3 pemenang saja dia ada. 3 ya, pemenang. untuk hadiah hiburan akan ada 3 pemenang. Hadiah hiburannya adalah kapas Kei Cotton. Ya, kapas Kei Cotton, kapas terbaik. Ada 3, kita kasih 3 orang pemenang. Kita akan putar. Terima kasih yang sudah belanja-belanja di Fatan Vape dan di Tamang Bae. Semoga rezeki Anda tetap bertambah. Terima kasih juga Om Tiar yang sudah hadir pada malam ini. Om Tiar. Kita akan bahas masalah ikan-ikan nanti ya. Insya Allah. Ikan-ikan.
Jangan lupa yang nyari mobil ready ya. Xenia. Bisa inbox saja ke Om Bayu. 2000 berapa Om Bayu? 2018. Masih baru Pemakaian sekali. pribadi. Kilometer? 60-an. 60 ribu? Iya. Ih, 2018. Oke, sambil menunggu Om Jihad lagi setting buat hadiah hiburan. Ini ada komentar dari Rian. Rian. Ini Rian. juga vapers selama ini. Rian siapa ini? Samarati? Rian Samarati. Nah, ini banyak cerita lucu ini. Banyak cerita lucu dia. Dia security, DP device hilang pada saat dia lagi tugas. Iya kan? Jadi Om Simpa ini security ya. Security. Tapi dia tidak bisa men-security barangnya. Iya. Barangnya hilang di itu tempat jadi- security. Iya, di tempat dia lagi bertugas. Iya kan? Jadi lucu kan? Aduh, mungkin karena dia terlalu fokus pada pekerjaannya, dia menjaga perusahaan usahanya tempat dia bekerja, dia menjaga keamanan tempat dia bekerja sehingga dia lupa Menjaga keamanan dia punya diri. barangnya. Kalau DP barang. Hilang, guys. Jadi Om Rian ini jangan jaga lalai ente. Aduh. Om Iksan Harun, terima kasih udah nongkrong di live kita. Kita akan segera putar. Oh, masih lagi. Om Jihad lagi ngatur roller. Rolling. Rolling pemenang. Kita akan pilih 3 pemenang, guys. 3 pemenang yang komentar. Jadi yang sudah komentar bisa berkesempatan mendapatkan hadiah hiburan. Hadiah hiburannya kapas K-Cotton, kapas terbaik. Kita akan kasih ke 3 orang pemenang. Kasih ke 3 orang pemenang. Jadi 3 kali putar. 3 kali putar. Diputar. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul hampir 12:30 dini hari. Somba sahur. Nah, kita menunggu Om Jihad. Ini ngomong-ngomong ini Om Tiar ini lagi sedih ya. Real Madrid kalah. Aduh. Kan sudah Om Bayu bilang. Om Bayu itu suka kalau Ronaldo ada di situ. Kalah kan? 2-0 tak terbalaskan. Kalah dengan Chelsea ya? Chelsea. Aduh. Jadi realistis. Makanya bilang kan realistis. Ketika kita klub kesayangan bermain tidak terlalu bagus, maka komentarnya juga tidak positif. Ya, untuk pengundian hadiah hiburan sudah siap, sudah ready. Silahkan Om Jihad. Untuk hadiah hiburan, ya ada banyak. Jadi semua yang berkomentar pada live ini bisa mendapatkan hadiah hiburan. Kita akan nunggu. Om Tiar sudah siap diputar, Om Jihad. Ya, papan rollernya sudah ready. Kita akan pilih 3 orang pemenang. 1, 2, 3 sudah diputar. Kita lihat. Iya, sudah diputar. Deng. Ini catat. Iya. Oh ya. Jangan bongkar. Iya, pemenang pertama untuk hadiah hiburan adalah Pak Kiki Nui. Selamat untuk Pak Kiki Nui mendapatkan hadiah hiburan dari Patan Pep. Pak Kiki Nui. Kita lanjutkan pemenang kedua. Jadi pemenang pertama untuk hadiah hiburan diperoleh oleh Pak Kiki Nui. Selamat untuk Pak Kiki Nui. Kita mulai. Pemenang kedua sudah diputar. Siapakah yang menang? Boleh besok diambil, boleh.
Pemenang kedua adalah Medi Canlaya. Selamat kepada Om Medi Canlaya mendapatkan hadiah hiburan dari Fatan Pep. Kita coba keberuntungan untuk teman-teman untuk pemenang ketiga, pemenang terakhir untuk hadiah hiburan. Jadi sudah ada Pak Kiki Nui dan Medi Canlaya. Mohon live ini di-share ya di Facebook. Iya, sudah diputar. Kita lihat siapakah yang beruntung pada malam ini. Pemenang ketiga Rano Jabu. Ya, Om Rano Jabu. Pemenang ketiga mendapatkan kapas dari Fatan Pep, K-Cotton. Kapas terbaik 30 strip. Easy to wick, adoreless, heat resistant. Luar biasa. Jadi sudah dapat 3 orang pemenang. Terima kasih semuanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Terima kasih buat Om Tiar. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Kita ketemu di lain kesempatan. Tetap tongkrongin terus live Fatan Vape di Fatan TV. Ada beberapa program nanti yang akan kita bahas. Iya. Kita menunggu kesediaan Om Isnan terkait vape MTL. Jangan lupa giveaway Om. Jangan lupa giveaway-nya Om Isnan. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.